Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Bu Indah pada video pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar mengenai tematik yang ada di kelas 6, yaitu pada tema 2 subtema 2, khususnya pada muatan materi bahasa Indonesia. Dan kita bersama-sama akan belajar mengenai kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Ada yang sudah tahu tentang kalimat efektif? Jika belum, yuk kita belajar bersama-sama hari ini. Dan jangan lupa sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu ya. Juga siapkan buku tulis, alat tulis, beserta dengan buku tematik tema 2-nya. Pada materi bahasa Indonesia, khususnya di subtema 2 ini, anak-anak semua akan belajar mengenai cara menuliskan informasi penting suatu teks dengan menggunakan kalimat efektif. Tapi sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif itu? Kalimat efektif apa ya? Ya, bisa kita lihat pada layar. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang artinya kalimat efektif adalah kalimat yang sudah sangat baik, yang sudah baku sesuai dengan ejaan yang sesuai pada Pedoman Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa kalimat efektif memiliki susunan yang sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia, khususnya yang ada pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia, bukan? Nah, susunan itu terdiri dari apa saja sih, Bu? Nah, kalimat efektif ini memiliki susunan yang berurutan, yang terdiri dari SPOK. Pasti anak-anak semua juga sudah tidak asing lagi, bukan, mendengar tentang SPOK ini? Ya, S itu merupakan subjek, P itu merupakan predikat, O itu merupakan objek, dan K itu merupakan keterangan. Jadi, dalam suatu kalimat efektif, pasti di dalamnya mengandung susunan SPOK. Oke anak-anak, dan sekarang kita akan membahas satu persatu susunan yang terdapat pada kalimat efektif ya. Yang pertama ada S atau subjek. Subjek itu merupakan orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam suatu kalimat. Tapi ingat ya, tidak hanya orang, subjek juga dapat berupa kata benda, hewan, maupun tumbuhan. Contohnya seperti pada kalimat ada kata budi, siti, ikan, tumbuhan, meja, polisi, buku, pohon, dan sebagainya yang merupakan subjek atau orang yang melakukan pekerjaan tertentu. Yang kedua ada P atau predikat. Predikat artinya adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Misalnya, contohnya bernyanyi, memotong, membaca, berlari, duduk, berdiri, maupun sebagainya. Seperti Budi bernyanyi, boleh ya. Ikan tidak mungkin membaca. Ikan berenang misalnya. Atau tumbuhan saya terkena angin. Tumbuhan bergoyang, boleh. Polisi membaca, misalnya ada polisi membaca buku, boleh seperti itu ya. Yang ketiga ada O atau objek. Objek merupakan sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Misalnya Budi bernyanyi lagu, Siti memotong rumput, atau polisi membaca buku. Nah, yang menjadi objek di sini itu yang mana? Yang menjadi objek di sini adalah lagu, ya.
terus rumput, terus dan buku. Karena lagu, rumput, dan buku ini merupakan sesuatu yang mengikuti aktivitas. Ya, lagu mengikuti aktivitas bernyanyi, rumput mengikuti aktivitas memotong, buku mengikuti aktivitas membaca. Bagaimana anak-anak? Paham? Oke, satu lagi yaitu K atau keterangan. Keterangan adalah penjelasan di mana, kapan, maupun bagaimana suatu peristiwa itu terjadi dalam kalimat. Misalnya ada kalimat bernyanyi lagu di kamar mandi atau memotong rumput pada sore hari. Nah, di kamar mandi ini merupakan keterangan yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan di mana. Ya, tadi kan bernyanyi lagu di kamar mandi, menjelaskan di mana. Yang kedua, memotong rumput pada sore hari. Berarti ini menjelaskan keterangan kapan. Ya, jika kita lihat bernyanyinya ini merupakan Bernyanyinya ini merupakan P, lagunya ini merupakan O, di kamar mandinya merupakan K. Atau ini memotong rumput pada sore hari. Memotongnya itu merupakan predikat atau tindakan atau kata kerja. Rumputnya itu merupakan objek atau sesuatu yang mengikuti aktivitas memotong. Dan pada sore harinya ini merupakan keterangan yang menunjukkan waktu atau kapan. Ya, bagaimana anak-anak semua? Sudah paham? Jika masih ada yang belum paham, bisa langsung tanyakan ke ibu ya. Ya, selanjutnya bisa anak-anak lihat juga pada buku tematik tema 2-nya pada halaman 46. Di situ terdapat materi mengenai ciri-ciri dari kalimat efektif. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, kalimat efektif pasti memiliki unsur penting atau unsur pokok minimal itu unsur subjek dan predikat. Tidak bisa yang disebut dengan kalimat efektif yang hanya terdiri dari subjek saja atau predikat saja. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat seperti yang tadi sudah dijelaskan, SPOK. Tidak bisa PSOK atau KOPS. Ya, tapi harus berurutan SPOK. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Artinya adalah kata-kata yang digunakannya pun harus sesuai dengan kata-kata baku yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Yang artinya tidak ada double kata, tidak ada double makna kata, tetapi sudah sangat tepat dan efektif. Oke, kita langsung saja pada contoh kalimat efektif yang seperti apa. Ya, di sini Ibu tuliskan ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Sudah Ibu sengaja pisahkan ya untuk dapat memisahkan mana yang terdiri dari SPOK-nya. Oke, yang pertama, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kira-kira ini termasuk ke dalam struktur bahasa apa? Ada yang tahu? Iya. Subjek. Insinyur Soekarno dan Dr. Anjus Muhammad Hatta itu merupakan subjek pada kalimat ini. Ya, menunjukkan orang. Oke. Yang kedua, memproklamasikan. Proklamasikan itu merupakan kata kerja atau suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek. Berarti ini termasuk ke dalam apa? Predikat. Yang ketiga, kemerdekaan. Kemerdekaan ini merupakan tindakan mengikuti apa yang dilakukan oleh si subjek, memproklamasikan kemerdekaan. Ya, atau sambungannya gitu, lanjutannya dari kata memproklamasikan ini. Berarti kemerdekaan termasuk ke dalam objek.
dan di Jakarta. Di Jakarta berarti merupakan keterangan yang menunjukkan tempat. Berarti strukturnya ini merupakan K atau keterangan. Bagaimana? Sudah paham anak-anak mengenai contoh berikut ini? Jika belum, tanyakan pada ibu ya. Oke, selanjutnya kita akan berlatih mengenai contoh kalimatnya. Yang pertama, bisa anak-anak semua buka di halaman 45 mengenai pertempuran di Surabaya. Nah, ibu di sini contohkan kalimat itu Jenderal Malabi memimpin di Surabaya. Contoh kalimat yang pertama. Kalimat keduanya, Jenderal Malabi memimpin pasukan sekutu mendarat di Surabaya. Kira-kira mana yang termasuk kalimat efektif dan mana yang merupakan kalimat tidak efektif nih anak-anak? Kalimat yang atas atau kalimat yang bawah? Yang ini atau yang ini ya kira-kira? Nah, jeng-jeng. Kalimat yang atas itu merupakan kalimat tidak efektif. Berarti yang bawah merupakan kalimat efektif. Mengapa demikian? Jika kita lihat pada struktur bahasanya. Oke, yang pertama, Jenderal Malabi. Oke, ini merupakan kecoret. Ini merupakan subjek ya. Oke, Jenderal Malabi itu merupakan subjek. Yang kedua, memimpin. Memimpin adalah predikat atau kata kerja yang dilakukan oleh subjek atau tindakan yang dilakukan oleh Jenderal Malabi. Terus di Surabayanya itu apa anak-anak? Keterangan. Jenderal Malabi memimpin di Surabaya. Mengapa ini tidak efektif? Karena hanya terdiri dari SPK saja, tidak ada objek di dalamnya. Kita kan tidak tahu Jenderal Malabi memimpin apa di Surabaya? Ya, apakah memimpin pengajian? Apakah memimpin pasukan? Atau memimpin jamaah sholat? Ya, kita tidak tahu mana atau keterangan apa yang dilakukan oleh Jenderal Malabi ini. Oleh karena itu kalimat yang pertama itu merupakan kalimat tidak efektif. Nah, kalimat yang kedua barulah kalimat efektif karena lengkap, terdiri dari subjek yaitu Jenderal Malabi ya, terus memimpin itu merupakan predikat, pasukan sekutu pasukan sekutu mendarat. Nah, ini merupakan objeknya, baru ada objeknya di Surabaya. Ini adalah keterangan. Jadi jelas Jenderal Malabi ini memimpin apa? Memimpin pasukan sekutu yang mendarat. Itu di mana? Di Surabaya. Oke, bisa dibedakan mana yang termasuk kalimat efektif dan kalimat tidak efektif? Jika sudah, tugas pertama ya untuk nomor 1, silahkan anak-anak semua buat atau cari atau pilih satu kalimat efektif yang terdapat pada teks halaman 45 atau pada teks mengenai pertempuran di Surabaya. Oke, sip. Jika sudah, maka bisa di stop dulu videonya, kerjakan dulu tugasnya nomor 1 ya. Ya, jika sudah selesai menuliskan kalimat efektif yang ada di buku tema sebelumnya, itu tentang pertempuran Surabaya, kita berlanjut di contoh kedua. Contoh kedua ini, Ibu menyiapkan kalimat yang ada di halaman 65 sampai 66, yaitu tentang pertempuran Ambarawa. Bisa anak-anak buka ya, buku temanya. Nah, Ibu tuliskan di sini, Ibu buatkan contoh. Para pasukan sekutu membebaskan tawanan tentara Belanda. Punten, itu tipe. Yang kedua, pasukan sekutu membebaskan tawanan tentara Belanda. Kira-kira mana ya yang menjadi kalimat efektif dan mana yang tidak, mana yang merupakan kalimat tidak efektif?
Yang atas atau yang bawah? Ya, yang benar adalah yang atas. Para pasukan sekutu membebaskan tawanan tentara Belanda merupakan kalimat tidak efektif. Sedangkan yang bawah itu merupakan kalimat efektif. Ada yang bisa membedakan di antara keduanya? Iya benar, yang teliti nih pasti kelihatan bedanya adalah ada pada kata para. Ya, yang atas pakai para, yang bawah tidak. Mengapa? Kalau dalam struktur bahasa itu sudah sama ya. Pasukan sekutu di sini merupakan subjek, membebaskan di sini merupakan predikat, tawanan tentara Belanda di sini merupakan objek. Jelas ya, pasukan sekutu membebaskan tawanan tentara Belanda. Nah, yang bawah juga sama. Pasukan sekutu itu subjek, membebaskan tawanan itu merupakan predikat, tentara Belanda itu merupakan objek. Lalu yang membedakannya adalah ini, para. Kenapa Bu ada para jadi merupakan kalimat yang tidak efektif? Karena para itu kan menunjukkan kata atau sesuatu yang banyak gitu ya, yang jamak. Sedangkan di sini sudah dijelaskan pasukan. Artinya pasukan kan pasti terdiri lebih dari satu orang ya. Pasukan itu terdiri dari suatu kelompok yang banyak gitu ya, lebih dari satu orang. Jadi kenapa ini dikatakan kalimat tidak efektif? Karena ada double kata atau double makna kata. Sudah ada para, sudah ada pasukan. Para menunjukkan jamak, pasukan juga menunjukkan jamak. Ya, jadi sama-sama ada kata yang menunjukkan arti jamak di sini. Jadi ini merupakan kalimat tidak efektif. Bisa kita tuliskan salah satunya saja. Boleh para sekutu, boleh pasukan sekutu. Nah, itu baru dikatakan sebagai kalimat yang efektif. Oke, anak-anak. Untuk tugas keduanya, sama seperti sebelumnya, silahkan anak-anak buka pertempuran Ambarawa yang ada di halaman 65 dan 66. Kalian pilih, kalian cari atau kalian buat kalimat efektif yang ada pada teks tersebut. Satu saja ya. Tuliskan dan boleh stop dulu videonya. Jika sudah, baru kita lanjutkan. Oke? Siap? Siap dong, harus siap. Sudah anak-anak semua? Kalau sudah, berarti anak-anak semua sudah memiliki dua kalimat ya. Sudah menuliskan dua kalimat efektif dari apa yang telah anak-anak semua buat. Oke, kita lanjut pada contoh terakhir, yaitu contoh ketiga. Ibu di sini mengambil kalimat yang ada di halaman 96. Mangga buka ya halaman 96 di buku temanya. Di situ ada teks yang bercerita tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Ya, Ibu buat kalimat dari teks tersebut. Yang pertama kalimatnya adalah pasukan Inggris menyerang pejuang Indonesia. Sedangkan yang kedua, pasukan Inggris menyerang pejuang Indonesia. Sama ya? Sama jika kita lihat pada struktur kalimatnya. Kira-kira anak-anak bisa lihat tidak apa sih yang bedanya dari dua kalimat ini? Ayo yang teliti, mana bedanya? Iya, yang atas Inggrisnya ada E-nya, Inggris. Yang bawah Inggrisnya tidak ada E-nya, Inggris. Kira-kira mana yang termasuk ke dalam kalimat efektif dan mana yang termasuk ke dalam kalimat tidak efektif? Yang atas, efektif atau tidak? Iya, siapa yang jawab kalimat tidak efektif? 100. Yang bawah, kalimat efektif atau tidak? Iya, yang bawah adalah kalimat efektif. Mengapa demikian? Karena kata Inggris yang digunakan itu kita harus menggunakan kalimat kata yang baku atau kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau buku besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Sedangkan Inggris yang ada E-nya itu merupakan kata yang tidak baku. Ya, kita lihat lagi pada ciri-ciri
kalimat efektif sebelumnya, harus menggunakan kata baku. Berarti yang Inggrisnya pakai ini merupakan kalimat tidak efektif. Padahal jika dilihat dari struktur kalimatnya sama. Keduanya mengandung struktur SPO. Pasukan Inggris merupakan subjek, menyerang merupakan predikat, pejuang Indonesia merupakan objek. Tapi yang berbeda di sini adalah penggunaan katanya, mana yang baku dan mana yang tidak. Ya, oke, sama seperti sebelumnya, mangga anak-anak buka di halaman 96 tentang teks Bandung Lautan Api ketiga atau tugas nomor 3. Anak-anak buat K1 kalimat efektif yang terdapat pada teks Bandung Lautan Api. Ya, kalian buat boleh atau kalian cari atau kalian temukan kalimat efektif yang terdapat pada teks halaman 96. Mangga stop dulu videonya dan tuliskan dulu kalimatnya ya. Wah, hebat. Berarti saat ini masing-masing sudah memiliki 3 kalimat efektif yang telah dibuatnya ya. Oke, lanjut ya. Di sini di Ibu ada beberapa kunci atau beberapa contoh yang bisa membedakan mana yang termasuk kalimat efektif dan mana yang termasuk kalimat yang tidak efektif. Oke. Yang pertama, di sini ada beberapa contoh kalimat yang merupakan kalimat tidak efektif. Yang pertama, di hari ini. Kedua, dilaksanakan pada hari Minggu. 3, pergi sejak bulan April. Keempat, terjadi pada tahun 1980. Kenapa Bu keempat ini disebut dengan kalimat yang tidak efektif? Padahal kalimat ini sering anak-anak temukan kan ya? Oke, nah di sini Ibu juga akan berikan contoh bagaimana kalimat tidak efektif ini bisa menjadi kalimat yang efektif. Contoh, yang pertama, di hari ini itu tidak efektif. Bisa kita buat menjadi efektif jika kita tambahkan kata pada. Kita tambahkan kata pada di depan hari ini. Jadi, di-nya diganti dengan kata pada hari ini. Baru itu bisa dikatakan efektif ya. Yang kedua, dilaksanakan pada hari Minggu. Menjadi efektifnya yaitu dilaksanakan hari Minggu. Jadi apa yang dihilangkan? Pada di sini kita hilangkan karena pada hari Minggu itu lebih pada makna yang double atau arti kata yang double. Yang ketiga, pergi sejak bulan April, sama. Menjadi efektifnya yaitu menjadi pergi sejak April. Bulannya kita hapuskan. Karena April di sini sudah menunjukkan bulan, jadi kata bulan di depan Aprilnya dihapuskan. Yang keempat, terjadi pada tahun 1980. Bisa menjadi efektif jika tahunnya padanya yang kita hapuskan pada tahun 1980. Kenapa tidak tahunnya Bu? Karena kalau tahunnya kita hilangkan jadinya terjadi pada 1980. Apa 1980 itu? Ya, jadi tetap tahunnya ya. Mangga anak-anak semua perhatikan di sini kata kunci yang membedakan mana kalimat efektif dan mana kalimat tidak efektif. Oke, di sini juga Ibu memiliki contoh lain yang perlu anak-anak perhatikan ya mengenai kalimat efektif, mana kalimat efektif dan mana kalimat tidak efektif. Contoh lainnya yang pertama, Ibu punya contoh kalimat tidak efektif yaitu mereka tidak bertengkar, tetapi mereka berdiskusi. Bagaimana bisa kita ubah menjadi kalimat efektif ya? Mereka tidak bertengkar, tetapi berdiskusi. Kenapa menjadi seperti itu? Karena di sini terdapat kata mereka. Ya, kata merekanya ada 2, yang artinya terdapat perdobelan kata atau kata yang memiliki makna yang sama, double gitu ya dimasukkan. Maka kita hapus salah satunya. Mereka tidak bertengkar tetapi mereka berdiskusi. Kita rubah menjadi mereka tidak bertengkar tetapi berdiskusi. Barulah ini merupakan kalimat yang efektif. Selanjutnya, Aziz membagikan masker kepada para masyarakat.
Mengapa ini tidak efektif? Lalu bagaimana kalimat yang efektifnya? Aziz membagikan masker kepada masyarakat. Ada yang hilang di sana. Kata apa itu? Para. Kenapa para dihilangkan? Karena para di sini kan menunjukkan kata yang banyak gitu ya, kata jamak. Sedangkan masyarakat di sini juga menjelaskan suatu perkumpulan yang jamak gitu ya. Yang namanya masyarakat kan lebih dari satu. Jadi tidak usah atau tidak perlu menggunakan para lagi. Jadi kalimat ini bisa menjadi efektif jika paranya dihapuskan. Begitu contohnya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Jika sudah, yuk kita berlanjut ke tugas hari ini. Dan untuk tugas hari ini, Selasa tanggal 31 Agustus 2021, mengenai kalimat efektif, mangga anak-anak perbaiki kalimat di samping ini menjadi kalimat yang efektif. Ada 5 ya. Yang 1, suasana di pasar sangat ramai sekali. 2, Dio pergi ke Dio pergi ke pasar dan Dio membeli sayur. 3, ayah Dio lahir pada tahun 1977. 4, Benny mendapatkan nilai ulangan paling tertinggi di kelasnya. Dan 5, warga masyarakat saling bantu-membantu korban bencana alam. Mangga anak-anak semua perbaiki kalimat-kalimat berikut ini. Kelima kalimat ini menjadi kalimat yang efektif. Berarti ada kata yang dihilangkan atau kata yang digantikan menjadi kalimat yang efektif itu seperti apa? Oke, siap anak-anak semua? Ya, jangan lupa kirimkan tugasnya ke Ibu melalui WhatsApp personal WhatsApp, oke? Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Bagaimana anak-anak? Ada yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Adakah pertanyaan? Mangga langsung tanyakan ke Ibu ya. Jika ada yang belum paham, jika ada yang belum jelas, ataupun sesuatu yang tidak bisa dipahami, mangga langsung tanyakan saja. Jangan ragu untuk menghubungi Bu Indah melalui personal chat WhatsApp ya. Kerjakan, mangga anak-anak kerjakan dengan santai dan teliti. Tidak usah terburu-buru dalam mengumpulkan karena batas waktu pengumpulan yaitu pukul 15 atau pukul 3 sore. Jadi untuk hari ini ada 8 kalimat yang anak-anak kirimkan ke Ibu ya. 3 kalimat mengenai teks dan 5 kalimat memperbaiki menjadi sebuah kalimat yang efektif. Oke, siap anak-anak semua? Jika sudah, mangga anak-anak semua kerjakan dan semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.